kembali lagi dengan saya Anastasia Retno Pujiastuti. Saya edukator PRH Indonesia yang suka bercerita. Nah, masih ditemani sama Ice dan teman-teman di sini. Saya akan bercerita kembali ke cerita rakyat Indonesia loh. Mari teman-teman kita lihat bagaimana kayanya cerita rakyat Indonesia. Saya ambil cerita kali ini si anak sakti Mamle, cerita dari Papua. Nah, bagaimana ceritanya? Kayaknya Ice udah nggak sabar nih ya, teman-teman. Kadang-kadang cerita-cerita membuat kita merasakan sangat dalam. Nah, kali ini saya ngerasa banget nih. Ini belum cerita udah rasanya, aduh gitu ya. Apa sih ceritanya? Baik, saya akan mulai. Kali ini ternyata ada seorang anak yang hidup bersama ibunya di tanah Papua. Di tanah Papua setiap hari orang-orang pergi ke kebun. Ada yang ke kebun pisang, ada yang ke kebun kelapa, ada yang pokoknya segala kebun yang mereka miliki, mereka mendapatkan mata pencariannya dari kebun-kebun mereka. Nah, teman-teman, saat itu Mamle dan ibunya pergi ke kebun pisang. Lalu pada saat melihat pisang yang sudah setan dan sangat matang, lalu ibu Mamle bilang, aduh aku tidak bisa mengambilnya, sayang sekali, padahal pisang-pisang ini, pohon-pohon pisang ini semuanya berbuah. Nah, akhirnya Mamle punya akal. Dia dekati satu pohon pisang yang sudah sangat matang. Lalu dia tepuk tangannya. Langsung semua yang ada di tandan, dari ujung pangkal sampai ujung pangkalnya ya, semuanya tuh rontok semuanya. Dan ibu Mamle langsung mengambilnya. Wah, aku mendapatkan satu tandan. Wah, sudah matang semuanya. Cukup untuk kita makan 1 minggu. Wah, lalu ibu Mamle berpikir, kok tiba-tiba anaknya bisa sesakti itu ya? Lalu ibu Mamle tanya, anakku, engkau sungguh ajaib. Tanganmu penuh dengan keajaiban. Engkau hanya memukul, semua pisang-pisang itu langsung berjatuhan. Bagaimana bisa anakku? Lalu Mamle bilang, ya semalam aku bermimpi. Dan dalam mimpi itu aku bertemu dengan kakek-kakek yang seperti sayang sekali sama aku. Oh, rupanya itu mungkin kakekmu. Dia memberikan kasih sayangnya lewat keajaiban tangan. Lalu mulailah Mamle mencoba lagi. Ibu, mari kita ke pohon pisang sebelah sana. Lalu dia tiba ke pohon pisang sebelah sana. Jatuh semua pisang-pisang di atas pohon itu. Wow. Satu hari hanya ibunya yang tahu. Besokannya sebelah tetangganya yang tahu. Besoknya lagi tetangga sebelah sana yang tahu. Besoknya lagi tetangga belakang rumahnya tahu. Besoknya lagi orang di luar kampungnya tahu. Besoknya lagi akhirnya semua orang tahu bahwa Mamle memiliki kesaktian. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujiastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu
oleh seorang pendidik bernama Andre Rose. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Saat itulah Mamle mulai besar kepala. Dia mulai sombong, teman-teman. Saat dia berjalan menyusuri kampung, semua orang kampung bilang, "Hai, lihat, itu Mamle yang sakti." Wah, Mamle langsung berjalan dengan tegak. Dagunya diangkat ke atas, dia tidak melihat orang lain, dia sangat sombong. Tidak mau dipanggil. Kalau dipanggil namanya, dia langsung melengos. Kalau dipanggil namanya, dia tidak tersenyum. Nah, orang-orang mulai tidak suka sama Mamle. Ibunya pun sudah menasehati, "Anakku, sesakti-saktinya engkau, biarlah orang lain juga merasakan kesaktianmu supaya mereka juga dapat menikmati bagaimana kesaktianmu berguna untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan." Tapi Mamle bilang, "Oh, ini kan kekhususanku, ini kan milikku. Aku tidak mau berikan kepada orang lain. Apa yang aku dapatkan dari menepuk tangan hanya milikku." Ibunya sedih sekali karena semakin hari waktu ibunya pergi ke pasar, semua ibu-ibu yang di pasar membicarakan Mamle yang sombong. Kalau ibunya mulai berjalan ke kebun, semua orang berbisik-bisik mau membicarakan Mamle yang sombong. Akhirnya suatu hari ibu Mamle sakit keras, teman-teman. Mamle bingung, bagaimana ini ibuku sakit? Tidak ada yang memasak lagi. Mamle pergi ke tetangga. Tok 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 tok. "Permisi. Saya Mamle, ibu saya sakit. Apakah ada makanan yang sudah dimasak?" Semua orang tidak mau dekat-dekat. Semua orang menutup pintunya. Mereka tidak suka sama orang sombong. Mamle kemudian merawat ibunya sendiri. Dia berusaha untuk mengobati ibunya. Jauh-jauh cari obat. Dia berusaha untuk memasak. Dia berusaha untuk membereskan rumah. Semua dia lakukan sendiri. Dan kesedihan itu semakin dalam sehingga tiap hari Mamle menangis. Satu hari ibunya berkata pada Mamle, "Anakku, aku sudah tidak kuat hidup lagi. Jadilah anak yang baik dan coba hargai orang lain." Mamle menangis, "Ibu, tapi sudah tidak ada orang yang mau mendekatiku. Semuanya sudah menghindar." "Nak, bersabarlah. Mulailah berbuatlah baik mulai sekarang. Engkau akan mendapatkan lagi teman-teman baru." Ibu, dan ternyata itulah pesan terakhir ibunya, teman-teman. Dengan kesakitannya, tidak ada yang menemani, sedih sekali. Bahkan anaknya pun sedih karena tidak bisa membuat ibunya tersenyum. Sakit dirasakan dan tidak ada senyuman. Ibu dari Mamle menutup mata dan Mamle menjadi sebatang kara.
Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mau mendekati rumah Mamle. Dengan kesaktian seberapapun yang dia miliki, dia masih merasakan kekosongan dalam hatinya. Teman-teman, dari cerita tadi, saya merasakan sekali bagaimana kesedihan Ibu Mamle yang tidak ditemani pada saat sakit, yang dijauhi dari teman-temannya oleh karena perbuatan anaknya yang tinggi hati. Maka teman-teman, kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, pakailah yang berharga itu untuk dibagikan kepada yang lainnya, supaya semuanya bergembira, tidak hanya kita yang bergembira. Dan bila mana kita menutup yang kita miliki, maka yang kita miliki akan menjadi tidak berharga. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian tangkap tentang dirimu setelah mendengar cerita tadi? Coba dirasa-rasakan ya. Saya dan Ice akan kembali dengan cerita-cerita yang lainnya. Sampai jumpa lagi.